Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Riri Sriningsih, SSI, MSc, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan, yang berjudul Pemodelan Matematika untuk Minat Beli Pelanggan Terhadap Produk Keripik Pisang. Studi kasus pada UKM Fahmi Mandiri, Lampung Selatan. Perkenalkan, nama saya Yepsi Susanti, NIM 200300022. Bidang kajian pada penelitian ini adalah matematika terapan, di mana matematika terapan adalah bidang matematika yang fokus pada penerapan konsep dan teknik matematika untuk memecahkan masalah dunia nyata. Latar belakang yaitu, di era globalisasi sekarang ini, perkembangan bisnis makanan sangat meningkat. Jika diperhatikan, banyak pengusaha di Indonesia bermunculan, bukan hanya pengusaha berskala besar, tetapi juga pengusaha kecil dan menengah. Bahkan usaha kecil dan menengah atau UKM saat ini peningkatannya cukup besar. Adanya peluang bisnis dengan modal kecil menarik orang untuk mencoba membangun usahanya sendiri. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan sentral makanan ringan jenis keripik pisang. Melihat dari adanya ketersediaan bahan baku yang relatif mudah diperoleh, maka industri keripik pisang berkembang di Provinsi Lampung dan menjadi salah satu produk unggulan Provinsi Lampung. UKM Fahmi Mandiri merupakan salah satu UKM yang memproduksi keripik pisang di Lampung. Proses pemasaran keripik pisang di UKM Fahmi Mandiri mempunyai beberapa faktor yang belum diketahui pengaruhnya secara signifikan terhadap minat beli pelanggannya dalam memasarkan produk. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik UKM Fahmi Mandiri, yaitu Bapak Kastubin pada hari Jumat 24 Maret 2017 pukul 10 di Sukabumi, Bandar Lampung, maka muncullah masalah yaitu belum pernah melakukan analisis terhadap pelanggan mengenai minat beli untuk membeli produk keripik pisang. Penyebab dari masalah adalah keterbatasan pemahaman matematika dalam proses pemasaran dan penerapan model matematika untuk memprediksi minat beli pelanggannya, sehingga mengakibatkan adanya kenaikan dan penurunan penjualan keripik pisang UKM Fahmi Mandiri. Metode yang digunakan adalah analisis minat beli dengan analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Penelitian mengenai minat beli sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Yang pertama, Endaru Kusumadewa pada tahun 2009 membahas tentang analisis pengaruh kualitas produk, daya tarik promosi, dan harga terhadap minat beli. Studi kasus Tranwan di area Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, daya tarik promosi, dan harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, yaitu Dita Kurnia tahun 2013, membahas tentang pengaruh iklan dan word of mouth terhadap minat beli mahasiswa Universitas Negeri Padang atas kartu perdana M3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dan word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa Universitas Negeri Padang atas kartu perdana M3. Yang ketiga yaitu Dian Retnaningsih tahun 2009 membahas tentang analisis pengaruh mutu produk dan persepsi harga terhadap minat beli. Studi kasus pada PT Star One Mitra Telekomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu produk dan harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang mempengaruhi minat beli serta objek penelitian pada UKM Fahmi Mandiri. Di mana hasil pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa dari 3 variabel, yaitu harga, kualitas produk, dan merek,
di mana harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli pelanggan di UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya penerapan ilmu matematika. Yang kedua, perencanaan pemasaran yang belum memperhatikan persepsi pelanggan terhadap produknya. Yang ketiga, pemasaran yang belum efisien. Yang keempat, belum dilakukannya analisis untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap minat beli pelanggan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, pemodelan matematika melalui analisis regresi linear berganda. Yang kedua, model regresi linear berganda dengan 3 prediktor, yaitu X1, X2, dan X3. Yang ketiga, variabel yang diutamakan yaitu harga, kualitas produk, dan merek. Yang keempat, UKM yang diamati yaitu UKM Fahmi Mandiri. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana model matematika dari minat beli pelanggan terhadap produk. Yang kedua, faktor manakah yang paling berpengaruh dari minat beli pelanggan terhadap produk. Tujuan penelitiannya yang pertama, mendapatkan model matematika dari minat beli pelanggan terhadap produk. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dari minat beli pelanggan terhadap produk. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjang penerapan ilmu matematika tentang aplikasi dari pemodelan matematika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang minat beli pelanggan terhadap produk. Yang kedua, yaitu manfaat praktis. Yang A, bagi perusahaan, memberi kontribusi dan tambahan informasi kepada pengusaha dalam hal faktor yang paling berpengaruh terhadap minat beli produk keripik pisang di UKM Fahmi Mandiri. Yang B, bagi pelanggan, memberi pemahaman dan tambahan informasi kepada para pelanggan dalam proses pembelian produk. Yang C, bagi peneliti, yaitu menambah wawasan tentang penerapan model matematika pada kehidupan sehari-hari. D, bagi penelitian lain, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan pengembangan penelitian yang sejenis. Selanjutnya yaitu pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan proses dalam menurunkan model matematika dari suatu fenomena berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan. Secara umum, dalam menerapkan matematika untuk mempelajari suatu fenomena meliputi 3 langkah, yaitu yang pertama, pemodelan matematika suatu fenomena, perumusan masalah. Langkah ini untuk menerjemahkan data maupun informasi yang diperoleh tentang suatu fenomena dari masalah nyata menjadi model matematika. Dalam model matematika, suatu fenomena dapat dipelajari secara lebih terukur atau kuantitatif dan bentuk atau sistem persamaan atau pertidaksamaan matematika maupun ekspresi matematika. Yang kedua, pencarian solusi atau kesimpulan matematika. Setelah model matematika diperoleh, solusi atas model tersebut dicari dengan menggunakan metode-metode matematika yang sesuai. Yang ketiga, interpretasi solusi atau kesimpulan matematika pada fenomena yang dipelajari. Solusi yang berupa fungsi, angka-angka, maupun grafik tidak berarti banyak apabila solusi tersebut tidak menjelaskan permasalahan awalnya. Oleh karena itu, interpretasi solusi penting untuk mengerti arti dan implikasi solusi tersebut terhadap fenomena awal dari mana masalahnya berasal. Selanjutnya, yaitu analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Manfaat dari analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda.
Regresi linier berganda adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu peubah bebas X1 sampai Xn dan satu peubah tak bebas Y. Persamaan regresi untuk N prediktor adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sampai Bn Xn. Di mana keterangannya Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B1 sampai Bn adalah koefisien regresi, X1 sampai Xn adalah variabel independen. Selanjutnya yaitu pelanggan. Pelanggan adalah orang atau sekelompok orang yang menggunakan produk dari sebuah perusahaan yang akan digunakan untuk konsumsi pribadi, dijual kembali, atau diproses lebih lanjut. Pasar pelanggan meliputi, yang pertama, pasar konsumen adalah individu atau rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, pasar bisnis adalah individu atau perusahaan lain yang membeli produk untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksinya. Yang ketiga, pasar pedagang besar adalah individu atau perusahaan lain yang membeli produk untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Yang keempat, pasar pemerintah adalah instansi pemerintahan yang membeli produk untuk menyediakan fasilitas umum atau mengalihkan produk tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang kelima, pasar luar negeri adalah pembeli luar negeri termasuk konsumen, produsen, penjual, dan pemerintahan yang membeli produk dari sebuah perusahaan yang akan digunakan untuk konsumsi pribadi, dijual kembali, atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu minat beli. Minat beli merupakan tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli juga dapat didefinisikan sebagai seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Indikator minat beli. Yang A, minat tradisional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang B, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang C, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Yang D, minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya. Selanjutnya yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Tingkatan produk. Yang A, produk inti. Jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika membeli suatu produk. Hal ini didasarkan pada pertanyaan, apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli? Yang B, produk aktual, bagian dari produk yang meliputi tingkat mutu, sifat, rancangan, nama merek, dan pengemasan serta sifat lain yang dibangunkan untuk memberikan manfaat produk ini. Yang C, produk tambahan. Tambahan servis atau layanan dan manfaat bagi konsumen yang diberikan di sekitar produk inti dan produk aktual konsumsi pribadi. Selanjutnya yaitu harga. Harga atau price adalah nilai tukar suatu barang atau jasa. Harga menjadi faktor pertimbangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sangat fleksibel. Harga dapat diubah dengan cepat, tidak seperti tampilan produk dan perjanjian distribusi. Selanjutnya yaitu kualitas produk. Kualitas produk adalah karakteristik sebuah produk atau jasa yang memberikan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pelanggan. Indikator kualitas produk yang A, kinerja produk, B, fitur produk, C, keandalan, D, estetika desain kemasan, E, daya tahan produk. Selanjutnya yaitu merek. Merek atau brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang membantu untuk mengenali produk-produk sebuah perusahaan dan membedakannya dari barang-barang yang ditawarkan oleh pesaing.
Indikator merek yang A keunggulan, B kekuatan, C keunikan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian terapan. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2017. Tempat penelitiannya yaitu dilaksanakan di outland resmi UKM Fahmi Mandiri, Desa Trimo Mukti, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan reseller di daerah seputar Bandar Lampung, khususnya daerah Sukarame. Selanjutnya, metode penelitian ada dua, yaitu metode deskriptif dan metode survei. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Yang kedua yaitu metode survei. Penelitian survei merupakan tipe penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angkat sebagai sumber data utama. Metode pengumpulan data di sini menggunakan data primer, yaitu data pelanggan keripik pisang UKM Fahmi Mandiri. Sumber datanya yang didapat menggunakan pengisian kuesioner dan wawancara. Metode pengumpulan data yaitu dengan angket dan dokumentasi, di mana angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Yang kedua yaitu dokumentasi berupa pengambilan gambar atau foto pada saat melakukan kegiatan penelitian. Prosedur analisis data. Yang pertama, analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, dan merek terhadap minat beli. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Di mana Y adalah minat beli, A adalah konstanta, X1 harga, X2 kualitas produk, X3 merek, B1 koefisien regresi variabel harga, B2 koefisien regresi variabel kualitas produk, B3 koefisien regresi variabel merek. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bentuk sebaran jawaban responden terhadap keseluruhan konsep yang diukur. Dengan skor, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Selanjutnya yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis regresi linier berganda antara harga X1, kualitas produk X2, merek X3, dan minat beli Y, dengan dibantu software SPSS, dalam analisisnya dapat diperoleh hasil dari beberapa model persamaan sebagai berikut. Yang A, model regresi linier berganda atas X1, X2, X3 terhadap Y, di mana X1 adalah harga, X2 adalah kualitas produk, X3 adalah merek, dan Y adalah minat beli. Dapat dilihat pada tabel, sehingga diperoleh model regresinya sebagai berikut. Y sama dengan 8,316 ditambah 0,548X1 ditambah 0,186X2 ditambah 0,626X3. B. Model regresi linier berganda atas X1, X2 terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh model regresinya Y sama dengan 10,430 ditambah 0,606X1 ditambah 0,218X2. Selanjutnya C. Model regresi linier berganda atas X1, X3 terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh model regresinya yaitu Y sama dengan 10,581 ditambah 0,601X1 ditambah 0,317X3. Selanjutnya yaitu D, model regresi linier berganda atas X2, X3 terhadap Y.
Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh modal regresinya yaitu Y sama dengan 9,278 ditambah 0,336X2 ditambah 0,359X3. Yang E, modal regresi linear berganda atas X1 kuadrat, X2, X3 terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh modal regresinya yaitu Y sama dengan 11,106 ditambah 0,026X1 ditambah 0,182X2 ditambah 0,263X3. Yang F, model regresi linear berganda atas X1, X2 kuadrat, X3 terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh model regresinya yaitu Y sama dengan 10,264 ditambah 0,544X1 ditambah 0,005X2 ditambah 0,259X3. Yang G, modal regresi linear berganda atas X1, X2, X3 kuadrat terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh modal regresinya yaitu Y sama dengan 10,680 ditambah 0,992X1 ditambah 0,188X2 ditambah 0,007X3. Selanjutnya H, modal regresi linear berganda atas X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, diperoleh modal regresinya yaitu Y sama dengan 12,996 ditambah 0,026X1 ditambah 0,004X2 ditambah 0,260X3. Selanjutnya yaitu I, modal regresi linear berganda atas X1 kuadrat, X2, X3 kuadrat terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh modal regresinya yaitu Y sama dengan 13,495 ditambah 0,026X1 ditambah 0,186X2 ditambah 0,007X3. J, modal regresi linear berganda atas X1, X2 kuadrat, X3 kuadrat terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh modal regresinya yaitu Y sama dengan 12,624 ditambah 0,549X1 ditambah 0,005X2 ditambah 0,007X3. Yang K, modal regresi linear berganda atas X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat terhadap Y. Dapat kita lihat pada tabel, sehingga diperoleh modal regresinya yaitu Y sama dengan 15,402 ditambah 0,026X1 ditambah 0,005X2 ditambah 0,007X3. Hasil perolehan modal regresi. Berdasarkan model yang telah kita bentuk dari A sampai K atau dari model 1 sampai model 11, sehingga diperoleh model yang memiliki korelasi parsial terbesar adalah model ketiga, yakni Y sama dengan 10,581 ditambah 0,601X1 ditambah 0,317X3. Modal regresi linear berganda yang diperoleh merupakan bentuk model matematika yang menerangkan bahwa yang pertama, nilai konstanta sebesar 10,581. Yang kedua, koefisien regresi harga X1 sebesar 0,601. Yang tiga, koefisien regresi merek X3 sebesar 0,317. Yang keempat, variabel yang paling dominan mempengaruhi peningkatan minat beli pelanggan adalah harga. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu model matematika dari minat beli pelanggan terhadap produk keripik pisang UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan yaitu Y sama dengan 10,581 ditambah 0,601X1 ditambah 0,317X3.
Yang kedua, nilai koefisien regresi yang paling tinggi pada model matematika adalah koefisien regresi variabel harga, yaitu X1, sebesar 0,601. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh dari minat beli pelanggan terhadap produk keripik pisang UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan adalah harga X1. Saran yang pertama yaitu hasil penelitian untuk UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan. Yang pertama, UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan untuk terus menjaga kesesuaian harga dengan kualitas. Yang kedua, melakukan pembaharuan terhadap merek. Yang ketiga, kualitas produk saat ini harus dipertahankan. Saran bagi peneliti selanjutnya yang pertama, perlu dilakukan pengkajian dengan cara memperdalam atau mengembangkan variabel penelitian UKM Fahmi Mandiri Lampung. Yang kedua, melakukan analisis dengan cara lain seperti halnya SEM, Structural Equation Modeling, guna untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Adapun daftar pustakanya dapat kita lihat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.